Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang klasifikasi perbandingan algoritma naive Bayes dan Key Nearest Neighbor atau KNN dalam prediksi bermain tenis. Pengertian klasifikasi. Klasifikasi adalah teknik dalam mesin learning untuk mengelompokkan data berdasarkan keterikatan data terhadap data sampel. Selain itu, klasifikasi juga bisa dijelaskan dengan konsep penyusunan sistematis dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Kenapa memilih naive Bayes dan KNN? Karena naive Bayes itu cocok untuk data kategori dan probabilistik, dan KKN cocok untuk data numerik dan berbasis kedekatan jarak. Ada studi kasus yaitu prediksi bermain tenis. Di sini kita memiliki dataset dengan variabel outlook atau cuaca sunny, overcast, dan rain. Kemudian ada variabel temperatur atau suhu yaitu hot, mild, dan cool. Kemudian ada humidity atau kelembapan yaitu high dan normal. Kemudian ada wind atau angin yaitu strong dan weak. Untuk play tenisnya yes atau no. Kemudian kita akan memprediksi apakah seseorang akan bermain tenis jika outlooknya sunny, temperaturnya cool, humidity-nya high, dan wind-nya strong. Di sini kita ada data training yang digunakan, ada 14 dataset. Lalu, apa itu metode naive Bayes? Naive Bayes adalah metode klasifikasi yang menggunakan probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris bernama Thomas Bayes. Algoritma ini memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Misalnya, jika kita memiliki data tertentu, kita bisa memprediksi apakah data baru termasuk dalam suatu klasifikasi tertentu berdasarkan data sebelumnya. Algoritma ini dikenal dengan teorema Bayes yang memiliki asumsi utama bahwa setiap variabel bersifat independen satu sama lain. Tahapan algoritma naive Bayes. Yang pertama, menghitung probabilitas prior. Yang kedua, menghitung probabilitas kondisional atau likelihood menggunakan rumus teorema Bayes. Yang ketiga, menghitung probabilitas total untuk yes dan no. Yang keempat, menentukan keputusan. Rumus teorema Bayes yaitu PHE sama dengan PEH kali PH per PE. Untuk keterangannya, PHE sama dengan probabilitas hipotesis H terjadi berdasarkan bukti E. Untuk PEH sama dengan probabilitas bukti E jika hipotesis H benar. Untuk PH itu probabilitas awal hipotesis H tanpa memandang bukti. Untuk PE itu adalah probabilitas awal bukti E. Langkah-langkah penyelesaian dengan naive Bayes. Yang pertama, kita menghitung probabilitas prior. Dari dataset, jumlah total data ada 14. Untuk jumlah yes itu 9. Jadi P yes sama dengan 9 per 14 sama dengan 0,6429. Untuk jumlah no itu ada 5. Jadi P no sama dengan 5 per 14 sama dengan 0,3571. Yang kedua, menghitung probabilitas kondisional. Untuk yes, P outlook sunny yes sama dengan 2 per 9 sama dengan 0,2222. Untuk P temperatur cool yes sama dengan 3 per 9 sama dengan 0,3333.
Untuk P humidity height yes sama dengan 3/9 sama dengan 0,3333. Untuk P wind strong yes sama dengan 3/9 sama dengan 0,3333. Dan untuk no, P outlook sunny no sama dengan 3/5 sama dengan 0,6. Untuk P temperatur cool no sama dengan 1/5 sama dengan 0,2. Untuk P humidity high no sama dengan 4/5 sama dengan 0,8. Untuk P wind strong no sama dengan 3/5 sama dengan 0,6. Langkah ketiga yaitu menghitung probabilitas total untuk yes dan no. Untuk yes, Px yes sama dengan P outlook sunny yes kali P temperatur cool yes kali P humidity high yes kali P wind strong yes sama dengan 0,2222 kali 0,3333 kali 0,333 kali 0,3333 sama dengan 0,0082. Kemudian kita hitung P yes x sama dengan P yes kali P x yes sama dengan 0,6429 kali 0,0062 sama dengan 0,0053. Dan untuk no, Px no sama dengan P outlook sunny no kali P temperatur cool no kali P humidity high no kali P wind strong no sama dengan 0,6 kali 0,2 kali 0,8 kali 0,6. Hasilnya 0,0576. Kemudian kita hitung P no x sama dengan P no kali Px no sama dengan 0,3571 dikali 0,0576. Hasilnya 0,0206. Langkah keempat yaitu membandingkan hasil. Hasil P yes x adalah 0,0053 dan hasil P no x adalah 0,0206. Karena P no x lebih besar daripada P yes x, maka prediksi akhirnya adalah no, yaitu tidak akan bermain tenis. Kemudian kita juga ada metode Key Nearest Neighbor atau KNN. KNN atau Key Nearest Neighbor adalah algoritma machine learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Prinsip dasarnya, jika ada data baru yang belum diketahui kelasnya, maka kita akan melihat K tetangga terdekatnya di dalam dataset dan menentukan kelas berdasarkan mayoritas tetangga tersebut. Tahapan algoritma KNN. Yang pertama ada menghitung jarak antara data uji dengan seluruh data training menggunakan Euclidean distance. Kemudian yang kedua, pilih K tetangga terdekat. Yang ketiga, tentukan kelas berdasarkan mayoritas tetangga. Untuk rumus jarak Euclidean itu D sama dengan akar X1 dikurangi Y2 kuadrat plus S2 kurangi Y2 kuadrat plus hingga plus Xn dikurangi Yn kuadrat. Keterangannya X1 kurangi Y1 kuadrat adalah selisih antara koordinat pertama dari dua titik kemudian dikuadratkan. Untuk S2 kurangi Y2 kuadrat adalah selisih antara koordinat kedua dari dua titik kemudian dikuadratkan. Untuk titik-titiknya tadi itu berlaku untuk semua dimensi hingga ke n. Setelah semua selisih dikuadratkan, jumlahkan hasilnya lalu ambil akar kuadratnya. Tahapan algoritma KNN. Langkah-langkah penyelesaian dengan KNN. Yang pertama,
data yang akan diprediksi. Kita ingin memprediksi apakah seseorang akan bermain tenis atau tidak jika kondisi cuacanya outlook sunny, temperatur cool, humidity high, dan wind strong. Karena KKN butuh angka untuk perhitungan jarak, kita harus mengubah kategori ke angka. Untuk tahapan kedua, kita ubah data kategorikal menjadi numerik. Kita buat aturan konversinya seperti pada tabel berikut ini. Jadi data yang mau kita prediksi jadi angka 0, 2, 0, 1. Ketiga, kita ubah data trennya ke angka. Seperti pada tabel ini, semua data diubah menjadi numerik atau angka. Untuk tahapan keempat, yaitu hitung jarak Euclidean, yang rumus Euclidean distance-nya D sama dengan akar O1 kurangi O2 kuadrat plus T1 kurangi T2 kuadrat plus H1 kurangi H2 kuadrat plus W1 kurangi W2 kuadrat. Sekarang kita hitung satu persatu. Dari data 1 sehingga ke data ke-14, kita hitung dengan rumus Euclidean seperti pada tabel berikut ini. Untuk tahapan kelima, yaitu pilih 5 tetangga terdekat atau K sama dengan 5. Dari hasil di atas, 5 nilai jarak terkecil adalah data ke-7, 8, 9, 11, dan 12 seperti pada tabel berikut ini. Nah, dari 5 tetangga terdekat itu, yes ada 4 kali dan no itu ada 1 kali. Jadi mayoritas adalah yes. Maka hasil prediksi akhirnya adalah yes. Berikut adalah perbandingan prediksi versus tabel AC-nya. Ada data, kemudian tabel AC-nya, kemudian hasil prediksi naive Bayes, dan prediksi KNN K sama dengan 5. Apakah prediksinya benar sesuai pada tabel yang telah dicantumkan. Kemudian kita hitung akurasi naive Bayes dan KNN. Rumus akurasi adalah akurasi sama dengan jumlah prediksi benar per total data uji dikali 100%. Untuk akurasi naive Bayes, karena tadi benar semua, 14 data itu benar semua, jadi 14 per 14 dikali 100% sama dengan 100%. Untuk akurasi KNN, karena jumlah prediksi yang benar tadi 13 dari 14 data, maka jadi 13 per 14 dikali 100%, hasilnya 92,86%. Kesimpulannya, dari studi kasus data training tadi, untuk algoritma naive Bayes, akurasinya 100%, untuk kelebihannya cepat, cocok untuk data kategori, tidak terpengaruhi jarak antara data. Untuk kekurangannya, tidak bisa menangani data numerik dengan baik. Untuk algoritma KNN, yaitu K sama dengan 5, akurasinya 92,86%. Untuk kelebihannya fleksibel, lebih stabil dibanding K kecil, cocok untuk dataset besar. Untuk kekurangannya lebih lambat jika dataset besar, masih rentan terhadap kesalahan dalam data mirip. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.